Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, gimana kabarnya? Semoga kalian semua yang ada di rumah, teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Nah, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan lupa selalu cuci tangan dan jaga kesehatan masing-masing ya. Nah, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Surya Diana Fauziah dari jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung dengan NPM 1701080027. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang apa itu produksi dan barang apa yang akan diproduksi, kemudian bagaimana cara memproduksi barang dan untuk siapa barang itu diproduksi. Nah, video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Perekonomian dan Kemakmuran Nasional yang diampu oleh Ibu dosen Welfa Rina Hammer MPD. Nah, jangan lupa ya teman-teman semua yang ada di rumah, disimak dengan baik ya. Nah, langsung saja. Di sini saya akan menyampaikan atau menjelaskan apa sih itu produksi. Nah, produksi itu adalah suatu kegiatan untuk menciptakan dan menambahkan nilai guna suatu barang untuk memenuhi kebutuhan. Nah, produksi sendiri juga bisa diartikan sebagai proses di mana mengubah kombinasi input menjadi output. Nah, jadi di dalam produksi itu tidak hanya terdapat dalam proses pembuatannya saja, tetapi di dalam produksi itu terdapat juga cara penyimpanannya, kemudian distribusi, kemudian pengangkutan, lalu pengemasan hingga proses pemasarannya. Nah, di dalam produksi ini terdapat aspek faktor penentu produksi yang meliputi seperti produksi alam, kemudian sumber daya manusia, modal, dan teknologi dalam memberikan kontribusi terhadap proses produksi. Nah, dengan demikian produksi itu dapat dipahami untuk pengaturan sumber daya ekonomi yang berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan sumber daya teknologi supaya dapat berkontribusi. Nah, setiap produsen itu dalam melakukan kegiatan produksi itu diasumsikan dengan tujuan memaksimumkan sebuah keuntungan. Nah, kemudian apa sih barang yang akan diproduksi? Nah, di sini sebelum kita memproduksi barang, kita harus menentukan apa yang akan diproduksi. Nah, di sini kita harus menentukan masalah pokok. Karena apa? Karena jumlah sumber daya yang sangat terbatas. Nah, kesalahan dalam penentuan ini dapat mengakibatkan produksi ini bisa mengakibatkan sebuah kerugian. Nah, kemudian bahkan juga bisa mengakibatkan kebangkrutan. Kemudian itu berakibat pada produsen, serta juga bisa dapat mengakibatkan juga merugikan masyarakat karena adanya barang dan jasa yang menumpuk dan tidak terpakai lagi karena penumpukan tersebut. Nah, jadi itu sebuah itu sebuah pemborosan sumber daya gitu kan. Nah, jadi harus dipikirkan dengan matang. Nah, di sini sebelum kita produksi barang, kita bisa mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh
konsumen. Nah, di sini kita dapat mengetahui dengan cara manusia itu kan memiliki sifat yang tidak pernah puas. Nah, jadi kita sebagai produsen harus mensiasati, atau kita harus membutuhkan inovasi yang tanpa henti untuk sebuah produk kita. Jadi kita bisa dapat mengambil contoh nih, misalnya nih di masa pandemi COVID-19 ini kan masyarakat cenderung banyak menggunakan masker untuk sebagai pencegah virus yang masuk ke dalam tubuhnya saat keluar rumah kan. Nah, itu sesuai dengan anjuran dari pemerintah. Nah, karena masker esensi itu jarang dan langka untuk ditemui, maka sebagai penggantinya kita bisa menggunakan masker kain. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan, maka dari itu yang tadinya masyarakat dan orang-orang itu malas untuk membeli dan memakai masker ketika keluar rumah, pada saat ini masker itu banyak diburu dan dicari. Nah, masker pada saat ini menjadi fashionnya di zaman COVID-19 ini. Nah, masyarakat tentunya akan berbondong-bondong untuk membeli masker dengan karakter dan corak yang bermacam-macam. Nah, misalnya tuh ada yang bercorak seperti, untuk anak-anak biasanya bercorak seperti Doraemon, terus kartun-kartun lainnya. Nah, jadi selanjutnya itu cara memproduksi barangnya. Nah, caranya itu dengan berbagai cara. Yang pertama, salah satunya adalah dengan cara menjahit. Nah, dari situ ada produk tersendiri dari brand masker kain tersebut yang dijahit dengan sedemikian rupa, dari warna, kemudian corak dan motif yang bermacam-macam untuk menarik pelanggan. Nah, bisa disimak dari video berikut ini. Sudah disimak dari video tersebut, kita dapat melihat bagaimana cara pembuatan masker tersebut. Nah, kemudian untuk siapa sih produk itu diproduksi? Nah, jadi produk itu diproduksi untuk konsumen, untuk masyarakat, yang digunakan sebagai pelindung dari debu misalnya. Kalau misalkan di masa pandemi ini, untuk melindunginya dari virus yang akan masuk ke dalam tubuhnya. Jadi kita dapat mencegahnya dengan menggunakan, salah satunya menggunakan masker. Nah, kemudian kita pasarkan dengan cara apa? Yaitu dengan cara melalui media sosial, kemudian WhatsApp itu juga bisa, yang
pastinya banyak penggunanya itu adalah di APK Facebook juga. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua ya. Nah, jadi jangan lupa tetap selalu jaga kesehatan, cuci tangan, dan tentunya pakai masker. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.